Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Untuk hari ini matematika wajib kita akan melanjutkan materi tentang trigonometri. Nah, untuk trigonometri kemarin kita sudah mempelajari tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kemarin sudah Ibu gambarkan tabelnya yang seharusnya sudah kalian tulis di buku catatan masing-masing. Kemarin Ibu menuliskannya hanya sin, cos, dan tangen mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat. Itu untuk yang di kuadran 1. Dan untuk yang tabel kemarin harus sudah kalian hafalkan. Harus hafal. Itu harus hafal. Kemudian untuk kosekan, sekan, dan kotangan tidak Ibu tuliskan. Kenapa? Itu tidak usah dihafalkan karena itu bisa dicari. Caranya bagaimana? Kemarin sudah Ibu contohkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa tapi yang terletak di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau kemarin kita mempelajarinya yang di kuadran 1. Kuadran sendiri itu apa? Kalian pernah mempelajari di SMP dulu, sudah pernah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kuadran 2, 3, dan 4, akan Ibu singgung sedikit di sini tentang sudut positif dan sudut negatif. Ini ada di bukumu juga, yaitu halaman berapa ya? Kita buka bersama. Ada di halaman, nah ini dia. Nah, ada di halaman 123, mengenal tentang sudut positif dan sudut negatif. Jadi nanti dalam trigonometri, karena kita bicara tentang sudut, pastinya nanti akan ada yang namanya sudut positif dan sudut negatif. Sudut positif itu yang seperti apa? Sudut positif itu adalah sudut yang mengukurnya kita berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sisi awalnya, ini sisi akhirnya. Kita mengukurnya berlawanan arah jarum jam, maka ini disebut dengan sudut positif. Jarum jam itu kan ke sini ya. Nah, seperti ini. Tapi ini kalau sudut positif berlawanan, berarti kebalikannya. Nah, ini sudut positif. Dan sudut negatif berarti sudut yang searah dengan arah jarum jam. Ini sudut negatif. Nah, berkaitan dengan sudut positif dan sudut negatif, maka kita akan membagi kuadran-kuadran dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Nah, perhatikan. Ini 0 derajat. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Sumbu X ini dimulai dari 0 derajat, kemudian sudut positifnya berarti berlawanan dengan arah jarum jam ke sini ya. Nah, sampai di sini siku-siku berarti 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Berhenti di sini 180 derajat dan kita lanjutkan lagi berlawanan dengan arah jarum jam sampai dengan di 270 derajat dan kita kembalikan lagi ke titik awalnya yaitu 360 derajat. Seperti itu. Jadi kuadran 1 itu terletak di sudut antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu sudut yang besarnya antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kemudian kuadran 3 itu adalah sudut yang besarnya antara 180 sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran 4 adalah sudut yang besarnya di antara 270 derajat dan 360 derajat. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk sudut negatifnya? Untuk sudut negatifnya berarti kan tadi sudut negatif adalah sudut yang kita cara mengukurnya searah dengan arah jarum jam. Kalau 0 derajat di sini kita putar searah dengan arah jarum jam, berarti di sini berapa derajat?
min 90 derajat. Gitu ya. Ini kan 90 derajat, tapi karena searah jarum jam maka dia negatif, sehingga sudutnya min 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sini, berarti ini nilainya akan sama dengan min 180 derajat. Kemudian kita lanjutkan ke sini, nilainya akan sama dengan min 270 derajat. Lanjutkan lagi ke sini, nilainya akan sama dengan min 360 derajat. Nah, seperti itu. Untuk sudut positif dan negatif bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jika nanti ada kesulitan, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan di grup saja, seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah ini. Nilai trigonometri di kuadran 2, nilai trigonometri di kuadran 3, dan nilai trigonometri di kuadran 4. Untuk nilai trigonometri di kuadran 1 kemarin sudah kita pelajari, itu yang ada di dalam tabel. Untuk sudut istimewanya yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, ini yang ada di halaman 147. Ini yang kita kemarin sudah pelajari, tapi tidak menghafalkan kosekan, sekan, dan kotangan, tidak usah dihafalkan. Cukup hafalkan sin, kos, dan tangan. Untuk sekan, kosekan, kotangan bisa kita cari seperti itu. Terus sekarang bagaimana untuk menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Cara mencarinya adalah, nah kalian perhatikan ini. Kalau menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, berarti nanti kita gunakan rumus ini. Sin 180 min alfa nanti nilainya adalah sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 min alfa nanti nilainya adalah sama dengan min cos alfa. Tangen 180 min alfa nanti nilainya adalah min kotangen alfa. Alfa itu mana jika digambarkan? Jika digambarkan di sini, ini adalah sudut alfanya. Ini yang perlu kalian hafalkan nanti. Untuk kuadran 2 berarti cara mencari sin adalah sin 180 min alfa nilainya sama dengan sin alfa. Cos 180 min alfa nilainya sama dengan min cos alfa, dan tangen 180 min alfa nilainya adalah min kotangen alfa. Untuk kuadran 3 itu kan di sini nilainya 180 sampai dengan 270, berarti nanti di sini pakainya 180 plus alfa. Untuk nilai sin 180 plus alfa nanti nilainya akan sama dengan min sin alfa. Kemudian cos 180 plus alfa nilainya adalah sama dengan min cos alfa, dan tangen 180 min alfa nilainya adalah sama dengan kotangen alfa. Nah, kemudian bagaimana dengan kuadran 4? Kuadran 4 itu kan untuk yang sudut nilainya antara 270 sampai dengan 360. Berarti nanti kita menggunakannya sin 360 min alfa, cos 360 min alfa, dan tangen 360 min alfa. Nanti sin 360 min alfa nilainya akan sama dengan min sin alfa. Cos 360 min alfa nilainya akan sama dengan cos alfa, dan tangen 360 min alfa nilainya akan sama dengan min kotangen alfa. Nah, seperti itu. Supaya lebih mudah, kita akan coba kerjakan di contoh soalnya saja. Nah, sebelumnya yang perlu diperhatikan, kalau kuadran 1 itu nanti sin ya sama dengan sin, cos ya cos, tangen ya tangen, positif semua nilainya. Untuk yang di kuadran 2, perhatikan ada yang positif, ada yang negatif. Kuadran 3 juga ada yang positif, ada yang negatif. Begitu juga untuk kuadran 4. Cara menghafalkannya, mana saja yang positif. Nah,
Di sini Ibu bantu dengan seperti ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu all itu semua, berarti semua positif. Untuk kuadran 2 itu adalah sin yang positif. Untuk kuadran 3 yang positif adalah tangen. Untuk kuadran 4 yang positif adalah cos, berarti all sitako, seperti itu. Itu hafalan Ibu. Kalian menghafalkannya bagaimana terserah kalian, monggo. Yang penting ini harus dihafalkan. Kuadran 1 tadi kan all positif semua. Kuadran 2 sinus yang positif. Kuadran 3 tangan yang positif. Kuadran 4 kosinus yang positif. Nah, supaya lebih jelas kita coba kerjakan. Di sini ada nomor 1 sampai 12. Kita kerjakan 3 contoh saja. Mau contoh yang nomor berapa? 1. Oke, boleh nomor 1. Tentukan nilai dari sin 120. Nah, kita lihat sin 120 itu kuadran berapa? 120 kan berarti antara 0 sampai dengan antara 90 sampai dengan 180 ya. Berarti dia ada di kuadran 2. Karena dia ada di kuadran 2, ya kita pakai rumus yang kuadran 2. Soalnya adalah sin nomor 1, berarti kita gunakan kuadran 2 yang sin. Nah, seperti itu. Sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Kita tuliskan sin 120 sama dengan sin 180 min alfa. Alfanya itu berapa? Cara menghitungnya, cara mencarinya, 180 kurangi berapa yang hasilnya 120? Berapa? 60, betul. Nah, berarti alfanya adalah 60. Nah, seperti itu. Berarti sin 120 sama dengan sin 180 kurangi 60. 180 kurangi 60 itu kan 120 ya. Nah, ini kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk saja. Berdasarkan rumus yang ini, kalau ada sin 180 kurangi alfa, nilainya akan sama dengan sin alfa. Nah, di sini ada sin 180 min 60. Ini kan alfanya. Sin 180 min alfa, berarti nilainya akan sama dengan sin alfa. Nilainya akan sama dengan sin 60. Sin 60 kemarin berapa nilainya? Itu harus sudah dihafalkan. Sin 60, nilainya adalah setengah akar 3. Nah, selesai. Jadi nilai dari sin 120 adalah setengah akar 3. Begitu. Bisa dipahami? Coba kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan untuk nomor berapa lagi coba? Tangan coba ya, nomor 7. Tangan 225. 225 kuadran berapa? Kita lihat. 225. Antara 180 sampai dengan 270. Berarti itu kuadran 3. Kalau kuadran 3 kita pakai rumus yang di kuadran 3. Dia soalnya tangan, ya kita pakai rumus tangan. Tangan 180 plus alfa sama dengan kotangan alfa. Oke, kita tulis. Di sini tangan 225 sama dengan tangan 180 plus alfa. Alfanya berapa? 180 tambah berapa yang hasilnya 225. Oh iya betul, 45. Nah, tangan 180 plus alfa nilainya adalah sama dengan kotangan alfa. Sama dengan kotangan 45. Kotangan 45 berapa? 1 per tangan 45. Tangan 45 berapa? 1. 1 per 1, 1. Selesai. Untuk contoh kedua. 1.
nomor 7. Sekarang satu lagi untuk yang sekan, kosekan atau kotangan. Mau pilih nomor berapa? Nomor 4, nomor 8 atau 12? Nomor berapa? 12. Oke. Kita kerjakan nomor 12. Yang ditanyakan adalah tadi sin sudah, tangan sudah, kita cari yang kos aja ya, atau cari yang kuadran 4. Ini kan kuadran 4, ini aja yang nggak apa-apa. Kotangan 330, kotangan 330, kuadran 4, kuadran 4, mencari kotangan. Oh, tangan itu kan pasangan dari kotangan. Untuk yang kemarin kita pernah hafalkan, sin kosek-kosek, berarti sin itu pasangannya dengan kosekan, kos itu pasangannya dengan sekan. Kalau tangan dengan kotangan, berarti kita pakainya rumus ini nih, kita pakainya rumus tangan 330 sama dengan maaf supaya lebih mudah begini, yang dicari adalah kotangan 330. Padahal kita nggak menghafalkan ya untuk sekan, kosekan, dan kotangan. Yang kita hafalkan hanya sin, kos, dan tangan. Berarti ini kita ubah dulu menjadi 1 per tangan 330. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau sudah, kita tinggal mencari tangan 330. Tangan 330 itu kan sama dengan tangan 360 kurangi alfa. 360 kurangi berapa yang hasilnya 330? 30. Berarti di sini 1 per tangan 30. Nilainya positif atau negatif? Oh, negatif. Di sini kotangan jadinya sama dengan 1 per min kotangan 30. Kotangan itu adalah 1 per tangan, berarti kita hitung di sini 1 per tangan 30 sama dengan 1 per tangan 30 berapa? 1/3 akar 3. Nah, tinggal kita hitung aja, sama dengan 1 per. 1 per itu sih dari mana? Dari sini. Kotangan itu kan 1 per tangan. Kemudian min 1/3 akar 3 akan lebih mudah kalau kita tulisnya adalah akar 3/3. Ibu lanjutkan dibaliknya ya. Tadi kita sudah sampai di sini 1 per 1 min per akar 3/3 sama dengan 1 dibagi akar 3/3. Ini kan 1 dibagi akar 3/3 ya, kita balik saja, tandanya kita ubah supaya lebih mudah. Per dengan bagi kan sama dengan 1 per min 1 dikali 3 per akar 3 sama dengan 1 per min 1 dikalikan 3 per akar 3 ya, min 3 per akar 3. Tinggal kita kerjakan, berarti 1 sama seperti tadi dibagi dengan min 3 per akar 3 sama dengan 1 dikali min akar 3/3. Hasilnya adalah min akar 3/3 atau min 1/3 akar 3. Nah, selesai seperti itu. Ini memang harus teliti menghitungnya, dan rumusnya jangan sampai lupa, jangan sampai keliru. Jika nanti ada yang masih belum paham, silahkan bisa ditanyakan di grup saja.
begitu ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.